masalah yang sudah ada di level itu tuh. Silakan Alicia Janet. Nah, ini Janet nih. Oke Pak, izin share screen ya Pak. Ya. Sebelumnya udah kelihatan belum ya? Jadi sebenarnya ini kami masih bingung sih Pak, dan kami juga belum selesai gitu. Jadi judul yang kami ambil itu kan pengelolaan limbah cair di PT Petrokimia Gresik berbasis ISO 4001. Nah, jadi sebenarnya kita bingung tuh pertama waktu kita milih studi case gitu Pak. Jadi kita tuh dapat data observasi kualitas limbah outlet effluent treatment di tahun 2022 di Petrokimia Gresik, yaitu data COD, TSS, NH3 total, TKN, fluor, sama pH. Nah, tapi di sini kan ada data beban sama baku mutu. Ternyata dari semua parameter ini tuh sesuai gitu Pak sama baku mutunya. Tapi karena kita tuh bingung dan kita mutusin buat ambil data itu juga, akhirnya kita ambil data itu, tapi kita bikin grafik kayak gini sih Pak. Jadi kita cari yang paling fluktuatif. Terus yang paling fluktuatif itu yang kita dapat data si TKN gitu Pak. Nah, karena fluktuatif, terus kita mau bikin dia itu enggak fluktuatif lagi gitu, Pak. Nah, di situ kita lakuin Kaizen, Six Sigma, sama yang lainnya. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu tuh case study-nya boleh enggak ya, Pak? Ya, jadi inti dari kita ini kan studi kasus tuh mencari sebuah gap gitu ya, atau ya kayak teman-teman penelitian lah begitu. Penelitian itu kan kita mencari, oh kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan perbaikan sehingga hasil dari penelitian kita ini menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Kondisinya sekarang udah baik nih Pak, ya nggak apa-apa udah baik, tapi ada nggak kira-kira potensi gitu bagian mana yang bisa kita perbaiki menjadi lebih baik misalnya. Tadi ada TKN, apa itu panjang TKN tuh? Silakan. Apa itu TKN tadi? TKN itu total apa ya Pak? Tulisannya susah. KJELDHAL nitrogen. Jadi itu kayak gambaran nitrogen dalam bentuk organik dan amonia di air limbah gitu, Pak. Nah, pengennya tinggi atau rendah? Mana nih grafiknya tadi? TKN itu. Jadi kita tuh saya nentuin nama teman-teman yang lain tuh si pengennya tuh sesuai di ambang batas gitu Pak. Nah kita tentuin spike-nya tuh di 0,75 gitu. Jadi dia nggak fluktuatif. Kalau fluktuatif tuh kan berarti dia bakal ada gimana ya? Kayak gitu Pak. Jadi kita tentuinnya tuh di 0,75. Oke, sedangkan baku mutunya tuh kan di 1,3 ya? Baku mutunya iya di 1,3. Itu kan kelihatan di grafiknya tadi. Itu kan kalau dilihat dari baku mutu kan masih di bawah tuh dari baku mutu kan, walaupun dia Iya Pak. fluktuatif. Coba balik lagi, mana grafik tadi? Nah, Ini sih sedangkan ada grafik-grafik yang lain itu malah mendekati baku mutu. Coba buka grafiknya. yang mendekati baku mutu di pH Pak. Ya coba buka grafiknya. Nah, itu. Nah, ini kan bahaya ya kalau seandainya udah mendekati baku mutu ya. Berarti kan dikit lagi itu bisa lewat dari baku mutunya pH 9 begitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari beberapa parameter yang ada, analisisnya kalau menurut saya nih, yang justru ada peluang untuk diperbaiki di bagian pH. Kenapa? Karena di parameter ini, itulah dilihat trennya yang sudah mendekati baku mutu, yang bisa saja ini melewati dari baku mutu. Nah, itu kan nggak boleh.
Nah, kenapa bukan PH yang diangkat sebagai masalah yang bisa mungkin untuk dia nggak lewat dari baku mutu misalnya. Terus ada lagi nggak grafik yang lain selain PH yang mendekati baku mutu? Nggak ada ya, bagus semua ya. Iya Pak, yang mendekati berarti PH ya Pak? Iya, ini yang diangkat. Dari mau dekat 9 itu, kayaknya itu 8,9 itu mungkin. Nah, gimana tuh biar pH-nya netral misalnya kan, itu kan 7 netralnya tuh. Nah, rata-rata kalau kita lihat itu pH di atas 7. Nah, gimana misalnya kita untuk membuat pH-nya nggak fluktuatif atau bisa di netral. Nah, itu bisa jadi satu project itu kalau mau dibahas. Boleh nggak Pak TKN? Ya boleh aja gitu. Tapi apa landasannya kita bahwa oh ini tidak baik untuk fluktuatif, dampaknya apa gitu. Harus ada latar belakang itu. Karena dia di semua udah di bawah baku mutu. Berarti kan intinya kalau semua di bawah baku mutu dan itu masih jauh, itu kan masih aman-aman atau masih sah-sah aja gitu dibuang ke lingkungan. Nah, tapi kalau udah kayak pH nih mendekati 9, wah itu udah bahaya. Kalau saya dulu 8 saja itu sudah kita wanti-wanti gitu ya, paling tinggi ya 8,5 di bawah itulah. Karena sudah berbahaya kalau seandainya mendekati baku mutu. Nah, itu yang perlu dipantau. Oke Pak, makasih banyak Pak. Pak mau nanya lagi tentang Kaizennya boleh nggak Pak? Boleh. Nah, berarti ini kan kita bikin Kaizennya ya Pak. Yang pertama itu berarti kita jelasin dulu kayak introduction, terus yang 5 why, baru kita isi yang plan, do, check, sama action kayak gini, itu kayak bisa ada yang kita kurangin gitu Pak, atau sebenarnya kayak gini juga udah cukup Pak. Jadi di plan itu kita ngeanalisis akar penyebab, hipotesis solusi utama, KPI dan matriks, kontingensi, sumber daya estimasi awal, terus yang do-nya itu kita bikin jadi 3 quick wins, midterm, sama pilot dan validation. Yang cek sama ininya belum sih Pak. Oke, coba kita buka satu-satu. Cepat banget soal sekolah. Ini plan dulu ya, kita lihat ya. Nah, kalau udah buat dalam bentuk tabel gitu, analisis akar penyebab, itu kan kalau tabel itu biasanya kan sudah isi inti ya, jadi nggak perlu lagi seperti kalimat ada pendahuluan, oh penyebab utamanya yaitu nggak usah langsung aja ketidakstabilan beban nitrogen apa-apa gitu ya. Nah itu kalau seandainya teman-teman nanti membuat tabel dan narasi, jadi beda ya dalam tabel dengan narasi yang seperti paragraf. Kalau tabel langsung ke inti. Terus ini hipotesis dan solusi utama. Sebenarnya sebelum kita bisa untuk melakukan apa ya istilahnya identifikasi masalah ya, kita tahu dulu prosesnya gitu. Nah, apakah di sini sudah dijelaskan dulu, oh proses misalnya produksinya itu seperti ini sehingga menghasilkan limbah ini nanti akan diolah di IPA seperti ini. Nah, itu udah ada belum? Sebenarnya ada sih Pak prosesnya yang ngejelasin itu, cuma emang belum kita masukin Pak. Itu kalau kayak Iya. gitu masukinnya di gambaran umum perusahaannya, isinya langsung ada proses-prosesnya gitu, atau kita masukin di tinjauan teori aja ya Pak? Sebenarnya di tinjauan teori boleh. Jadi deskripsi studi kasus nanti tinggal langsung bahas mengenai masalahnya gitu. Jadi itu ya teman-teman ya sekali lagi kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah begitu apalagi bisa memberikan solusi rekomendasi kalau seandainya kita nggak tahu prosesnya dalam itu seperti apa. Nah itu yang anak tangga yang perlu kita lewati gitu ya. Makanya kadang kan ada istilah, wah saya ini banyak kerja di luar job desk, wah saya banyak ini pekerjaannya nggak selesai. Nah sebenarnya itu kita membuat anak tangga itu menjadi lebih banyak dilangkahi dengan waktu yang lebih singkat.
Jadi nggak bisa serta-merta kita bisa jadi manajer misalnya nanti tanpa kita belum pernah menjadi bawahan, mengetahui proses di bawah seperti itu pun di sini. Jadi teman-teman nggak bisa kalau teman-teman langsung solusinya seperti ini. Nah itu udah kelihatan tuh, oh ini kayaknya mungkin nyontek aja atau cari di mana gitu. Jadi harus runut gitu ya, harus apa ya, mengalir gitu. Oh kita menyelesaikan masalah A, berarti kita tahu A ini dibuat dari apa, komposisinya apa, bagaimana segala macam. Nah itu yang menjadi dasar atau deskripsi yang bab duanya. Jadi tahu dulu proses di sana apa gitu. Lalu nanti bisa kita identifikasi masalahnya. Nah data-data itulah yang perlu di searching, dicari. Ini kan belum masuk tadi ya. Ini kan di pengolahan Iya Pak, limbah ya. belum dimasukin. Betul Makanya Pak, limbah cair. nah, kenapa kok teknik kimia masih banyak masuk di utilitas di limbah cair di pengolahan limbah gitu? Ya karena pada saat kita mengelola utilitas gitu ya atau mengelola limbah itu kan dari proses. Jadi kita harus tahu proses juga. Nah, harapannya dibuat prosesnya. Jadi Unut tahu gitu ya masalahnya. Coba balik lagi ke tadi ke tabel tadi akan menjawab masalah. Atas ya, menjawab masalah tadi ya. Nah, ini kan banyak nih disebutkan ya masalahnya. Oh, tidak terendam oleh equalization. Faktor pendukung yaitu debit acid water, variasi konsentrasi amonia di umpan, dosis bahan kimia, tidak adaptif, tidak ada monitoring real time. Nah, itu kan berarti kita ada data atau lampiran begitu. Oh, misalnya di sini nih tidak terendam equalization. Oh, berapa sih levelnya di tanggal sekian atau di bulan sekian, levelnya sekian, sekian, sekian. Sehingga kita tahu, oh ini emang tidak rendam misalnya. Nah, harapannya teman-teman bisa munculkan data-data itu. Kalau ada, Kalau misal data-datanya tuh nggak ada Pak, tapi kayak kita ambil case-nya itu dari jurnal gitu Pak, kayak oh ternyata kalau si TKN ini biasanya bermasalah karena penyebabnya kayak gitu gitu Pak. nggak apa-apa, tapi di jurnal itu disebutkan nggak datanya sehingga dia bisa menyimpulkan masalahnya karena itu gitu. Nah, data itu bisa disitasi, bisa diambil. Oh iya, ternyata datanya data per bulannya sekian, jadi yang bisa datanya sekian, makanya disimpulkan bahwa dia seperti ini alasannya. Boleh, nggak masalah. Jadi maksudnya tuh data-data pendukung tuh ada gitu, nggak langsung jadi kesimpulan gitu. Kalau ada ya, kalau nggak ada yang ada aja. Karena kan kita terbatas ya. Oke Pak, mungkin yang terakhir itu kita mau nanya tentang ISO-nya sih Pak. Kalau misal nanti dari si Kaizen sama Six Sigma-nya tuh udah selesai, terus kan kita ngehubungin ke si ISO-nya gitu Pak di akhir. Mm-mm. Nah, itu perlu kita sebutin semua klausal yang masuk atau satu klausal aja gitu ya Pak? Yang berkaitan aja, misalnya ini ke pH nih, pH ini pengaruhnya kemana? Oh, ke baku mutu misalnya terhadap lingkungan. Nah, itu di klausel mana masuknya gitu. Jadi yang berkaitan aja, nggak harus semua. Tapi biasanya tidak mungkin single klausal biasanya. Karena kan ISO itu terintegrasi ya, plan, do, check, action. Jadi kalau satu klausal misalnya ditemukan atau menjadi temuan, biasanya ada klausal lain yang ikut. Nah, itu perlu dicek sesuatu. Jadi nggak harus semua, tapi nggak mungkin satu biasanya. Ya, silakan Angel. Gimana? Iya Pak, maaf Pak, izin bertanya. Ini saya kebetulan kelompoknya Janet Pak, bagian ISO. Jadi saya mau tanya biar lebih jelasnya Pak. Eh, kan tadi Bapak bilang ISO-nya itu berdasarkan klausal ya Pak. Cuman kita kan nggak dapat file ISO-nya gitu ya Pak. Cuman saya jatuhnya ngambilnya dari web yang emang merujuk ke ISO gitu Pak. Jadi cuma kesimpulan dari klausal itu buat ngerujuk ke penjelasannya itu nggak apa-apa ya Pak? Jadi nggak dari filenya langsung. Ya, kenapa baru ngomong? Minta dong. Kalau tahu kan saya kasih Oh filenya. iya Pak, kirain nggak Ada di boleh Pak. internet.
Saya downloadnya di internet juga kok. Ini saya kirimkan ke ini nanti ya, saya kirimkan ke GCR ya. GCR Google Drive. Oke. Itu nggak alasan ya, ada itu aman. Terus yang lain ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi maksudnya kenapa sih kok saya kaitkan ke ISO gitu? Karena kemarin kita bahas ISO, tapi ISO yang kita bahas itu masih kulit-kulitnya aja gitu kan. Nah, sedangkan ISO ini hampir diimplementasikan di banyak perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan menengah ke atas. Nah, jadi harapannya dengan ada Tubes ini, teman-teman setidaknya membuka tuh file-file ISO, jadi setidaknya ada gambaran, oh iya ternyata ada klausul ini, klausul ini, klausul ini gitu harapannya. Jadi saya kira teman-teman udah bisa langsung mencari di internet filenya. Ternyata masih belum ya. Oke, nanti saya share. Ada lagi yang lain? Silakan. Kelompok lain boleh. Terima kasih banyak ya Pak tadi atas asistensinya. Jadi kalau dari kelompok Janet kesimpulan yang saya tangkap begitu ya, masih belum apa ya, masih keliru mencari sebuah masalah. Nah itu menjadi penting tuh. Jangan sampai yang baik-baik saja, itu kita anggap masalah, sedangkan yang masalah nggak kita tangani lebih dulu. Nah, bagaimana kita tahu ada masalah nggak ada masalah? Kemarin sempat kita bahas bahwa kita harus tahu standarnya dulu. Kita setidaknya tahu SOP-nya dulu, sehingga kita tahu nanti, oh harusnya seperti ini, aktualnya ini, jadi ada gap tuh gitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, bagaimana kita tahu standarnya? Macam-macam. Apakah kalau teman-teman melihat ke misalnya ke baku mutu tadi, atau regulasi pemerintah misalnya, atau dari asosiasi internasional, atau dari perusahaan itu sendiri yang punya standar, atau dari konsumen, nah itu bebas mau pakai yang mana gitu ya. Silakan teman-teman yang lain. Jadi jangan sampai kayak tadi ya, kalau seandainya tugas teman-teman nanti kumpulkan gitu, ternyata salah nih menentukan bagian yang perlu diperbaiki. Nah, itu udah poinnya udah turun gitu ya. Karena semua yang dilakukan berarti kan tidak memberikan dampak besar terhadap masalah itu gitu atau perusahaan itu gitu. Nah, itu yang menjadi pokok penting dulu, identifikasi masalah. Jadi bagus ya timnya sudah bisa menampilkan data parameter tiap parameter dari limbah begitu ya, sehingga kita bisa membandingkan oh ini gitu dalam proses define itu identifikasi masalah. Silahkan ada yang lain teman-teman, ini banyak ya 85 orang, nggak usah malu-malu ya karena ini kesempatan teman-teman ya untuk bisa maksimal nilai tubesnya. Jadi latihan untuk diskusi, menyampaikan pendapat, menyanggah gitu ya. Itu perlu latihan loh. Kalau nggak nanti bingung. Kadang kita bisa, tapi karena nggak bisa menyampaikan, dianggap nggak bisa gitu kan. Ya, silakan Ayu screen boleh atau gimana? Oke, sebelumnya makasih banyak Pak Ifki. Kebetulan kami di tugas besar ini kami mengambil dari PT ini Pak, PT IMIP atau Indonesia Melalui Industri Pak. Nah, di hasil kerja kelompok kami itu kami baru nyampe kayak pendahuluan bab 1, bab 2, terus bab 3, tapi kalau bab 3 kami belum karena masih ada beberapa data yang belum kami masukin. Sama ini Pak, bab 4. Nah, kalau bab 4 ini kayak semacam izin tanya Pak. Ini kan di bab 4 ada tentang metodologi perbaikan Pak, dengan menyinggung metode Six Sigma dan Kaizen. Nah, kalau misalnya kayak gini, kayak penjelasan dulu, habis itu ada subbabnya kayak nomor 1 sekian, terus kemudian baru masuk ke Kaizennya Pak. Tapi kalau saya masih belum, kelompok kami masih belum terlalu seperti kelompok Alicia Janet tadi yang udah menurut saya udah rapi banget. Tapi kalau misalnya bentukannya kayak gini nggak apa-apa Pak. Maksudnya
eh, atau perlu diperbaiki lagi, kayak misalnya dibuat semacam atau teks-teks gini Pak. Mungkin teman-teman kelompok saya udah mau bertanya juga. Oke, coba dibuka bagian define. Apa yang teman-teman temukan? Kalau di define ini kami menjelaskan beberapa masalah utama Pak yang biasanya terjadi, yaitu di bagian RKEF atau biasa disebut juga Rotary Kiln Electric Furnace. Ini kami di sini mengambil dampak dari bisnis, kemudian ketika kualitas, kemudian tentang proyeknya mau dari itu Pak, cuma baru ngambil 3 ini topiknya kalau dari kelompok kami, yaitu kayak di dampak bisnis tuh kan kalau misalnya terjadi masalah utama di perusahaan itu terjadi, dia bakal kalau di dampak bisnis kehilangan produksi, itu dia dampak bulan sekitar 6 sampai 8% produksi yang bakal kehilangan atau perusahaan mengalami kerugian. Kemudian ada biaya bahan baku dan lain lagi yang makin meningkat Pak. Terus kemudian target ekspornya itu tidak tercapai jika misalnya suatu alat yang dari ini tadi terjadi kerusakan, dan ongkos produksi bakal naik juga. Terus di sini topiknya juga yang ke critical to quality, yaitu dari kinerja furnace ini, tapi kalau ini belum kami jelasin Pak, masih semacam kayak nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu Pak, kayak masih apa ya, semacam inti-intinya gitu Pak, tapi belum belum kami jelasin ini maksudnya apa. Oke, Ayo Oh, saya potong. Ini tadi saya lihat temanya yang diambil tuh ISO 45001 ya. ya Pak, Itu kan benar Pak. mengenai K3 begitu ya. Uh, Jadi fokusnya berarti ke K3. Jadi terhadap mutu segala macam ya bisa diabaikan, atau maksudnya itu tidak usah ditekankan atau dibahas begitu. Malah tidak perlu masuk ke sini. Nah, ini perusahaan yang cukup bagus sebenarnya untuk diangkat, karena Mawali ini kan sering terjadi kecelakaan ya. Itu kemarin ada kebakaran dan lain-lain seperti itu. Nah, itu bisa kalian angkat sebagai masalah gitu ya. Oh, ternyata di Mawali itu perusahaan di bidang ini di tahun sekian ini terjadi ini. Nah, itu kalian bahas kenapa kok bisa terjadi. Nah, kumpulkan data-data itu. Nah, itu yang menjadi nanti metodologi yang perlu dibuat untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi yang seperti misalnya nih, konsep Lean Sigma terhadap pengendalian K3 dan lain ya, itu kan tinjauan pustaka saja ya. Boleh, tapi maksudnya itu yang memang mendukung ke topik kita begitu. Jadi nggak perlu teman-teman terlalu panjang begitu ya, tapi banyak yang tidak berkaitan. Nah, itu juga tidak masuk penilaian menurut saya. tapi kalau misalnya berarti kalau dibuat kayak semacam apa sih namanya, fishbone gitu, bisa ya Pak, kayak misalnya kayak diagram alih gitu Pak, biar Iya, lebih itu yang membantu memang untuk analyze itu, memang kalau bisa biar maksudnya tuh yang menjadi masalah kayak tadi kan kita bingung ya, oh masalahnya nih yang mana nih, TKN kah, VH kah dan lain. Nah, itu sebenarnya bisa diunut dari fishbone. Kok bisa? Karena fishbone itu nanti kita menghal sehingga itu bisa terjadi. Nah, itu bisa masuk di dalam laporan ini, fishbone itu. oke, oke. Terima kasih banyak Pak. Mungkin teman-teman kelompok saya udah mau tanyakan. Ya, silahkan.
kelompok Ayub ada yang mau ditanyakan? Jadi mencari masalah dulu begitu ya di dalam perusahaannya itu apa yang mau diangkat. Jadi skill itu kan masih 3 sejangkaunya gitu, PD-nya dan lain-lain gitu kan. Nah kalau bisa isunya diangkat. Kemarin apakah misalnya mengenai kebakaran. Mungkin kayaknya itu aja sih Pak, soalnya teman-teman saya belum ada yang ditanyakan. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada yang Masih banyak Pak. Ayo, jangan malu-malu, silakan. Jadi ini harapannya ya teman-teman, ini bukan hanya sekedar mencari sebuah masalah ya, tapi kalau melihat dari konteksnya atau prinsipnya si ISO, itu plan do action atau PDCA. Berarti sampai dengan teman-teman tuh memonitoring begitu ya, hasilnya seperti apa. Oh misalnya ini udah bagus nih sekian bulan karena ada melakukan ini. Terus nanti diterapkan, setelah itu gimana? Masih konsisten atau enggak? Nah, berarti kan sampai ke audit. Nah, sampai ke situ ya bahasan teman-teman ya. Silakan. Tadi ISO 14001, 45001, ada yang lain? Gak usah malu-malu, atau masih ada yang bingung, atau udah selesai? Karena waktunya tinggal, masih ada seminggu lagi ya, 6 hari. Jadi mohon ya teman-teman, perhatikan lagi soalnya ya, tugasnya. Jangan sampai teman-teman salah dalam menilai atau menganggap tugasnya apa. Jadi isinya nggak sesuai dengan yang diminta. Nah itu yang menjadi sangat fatal nanti ya. Silakan teman-teman yang lain. Ayo, nggak usah malu-malu loh, kok takut. Kan bukan ujian ya, maksudnya itu kita tuh kayak bukan teman-teman bukan tanyain ya kayak ujian, tapi cuma saya memberikan pandangan atau saran gitu aja. Tadi ditanyakan Pak, bagaimana menghubungkan antara misalnya klausul ISO dengan Kaizen, gitu ya. Nah itu kan tadi udah dibahas ya, klausulnya misalnya di dalam kita menggunakan misalnya Kaizen gitu ya. Nah itu kan ada tahapannya gitu kan. Nah itu di tahapan ini itu nanti berkaitannya sama klausul yang mana gitu. Misalnya improvement. Improvement itu nanti kalau di ISO tuh di klausul mana gitu. Oh ini ada kontrol. Oh kontrol itu nanti di
ISO di klausul mana. Nah, jadi dia sejalan tuh, saling mendukung. Nah, itu yang perlu dibahas juga. Atau misalnya tadi, oh Pak, ini nggak ada misalnya data gitu ya. Bingung misalnya apa yang mau atau dibahas, datanya sempit. Boleh nggak Pak kami buat data? Bisa aja. Jadi bisa aja teman buat misalnya, oh studi kasus sudah ada nih misalnya datanya 60%. Karena untuk misalnya biar bisa lengkap sampai dengan plan do check action-nya, 40%-nya kami buat sendiri datanya Pak. Boleh, silahkan gitu ya. Oh, ini yang kami asumsikan begitu, sehingga nanti ini bisa menjadi pembahasan. Jadi maksudnya itu teman-teman paham begitu, untuk bisa mengolah data itu. Boleh ya, silahkan dibuat datanya kalau seandainya memang tidak tersedia. Jadi sebagai contoh lah begitu ya, oh kalau seperti ini nanti perlakuannya gini gini gini. Silakan Aiman, gimana? Permisi Pak, mau tanya. Di sini kan kita ngambil ISO 9001 tentang mutu produk gitu Pak. Nah, di sini kita ngambilnya tuh PT Kimia Farma Watu Dakon. Tapi untuk datanya itu kita nemunya 2018. Apakah nggak apa-apa Pak? Kita gunakan. Salah. Jadi data tuh misalnya, oh Pak, ini kita ngambil Dalkon gitu ya. Ternyata Dalkon ini kurang datanya, ada Pak di PT lain. Tapi sama gitu. Boleh nggak diambil? Boleh. Jadi data karena memang terbatas, silahkan mau diambil dari manapun. Tapi maksudnya itu data itu bisa dijelaskan untuk apa, posisinya di mana, kondisinya seperti apa, mau diapain dan segala macam. Nah, itu yang akan saya nilai nanti. Jadi mau data, mau dibuat sendiri pun boleh, ambil dari manapun boleh, yang penting gitu ya, ini bisa diolah, bisa digunakan, bisa ada makna gitu datanya. Tapi bukan seutuhnya itu data buatan atau asumsi ya. Jadi teman-teman harus ada induknya gitu. Oh, dari PT ini ada datanya sekian persen, sisanya kami tambahkan. Itu ya, bukan murni semua dikarang gitu. Silakan yang lain. Jadi sekali lagi saya tekankan, jadi bukan berdasarkan jumlah halaman yang banyak yang dinilai, tapi kembali lagi ke yang diminta dan sedalam apa yang diminta. Itu yang jadi penilaian ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman dapat kopi aja. Silakan Divya. Maaf Pak, izin tanya. Kan kelompok saya itu ngambilnya ISO 9001 ya Pak. Itu dari PT Indofood. Nah, tapi datanya itu kita dari berita sama laporan audit perusahaan. Boleh nggak Pak? Boleh, apapun datanya boleh. Mau tahunnya berapa, nggak ada masalah, yang penting disebutkan saja. Gitu ya. Karena emang terbatas sih. Kalau bisa tuh kita masuk ke sebuah perusahaan atau ya home industry, terus langsung kita ambil data di situ, kita olah sehingga jadi. Nah, itu lebih bagus memang. Tapi karena terbatas waktu dan tempat ya, jadi ya mungkin di online terbatas. Dan biasanya di online itu data-data yang semua dipublish itu yang bagus-bagus kan gitu ya. Sehingga kadang kita bingung untuk mencari masalahnya apa. Tapi bukan berarti nggak ada, yang bagus pun ya masih bisa dikembangkan gitu. Yang bisa pakai software ya Minitab, silahkan nanti ditampilkan screenshot dan lain-lainnya, itu menjadi nilai plus.
Silakan teman-teman. Saya yakin nih pasti banyak yang bingung sebenarnya. Apa yang bisa saya bantu? Silakan teman-teman. Kalau nggak ada, saya tutup. Jadi kalau teman-teman mungkin malu di sini, silahkan nanti hubungi saya lagi di hari sebelum pengumpulan ya, kan tanggal 12 terakhir ya. Ya silakan Muhammad Rizky, ada yang mau disampaikan? Pak, mau sedikit make sure aja sih Pak. Berarti ini maksudnya tuh nggak harus tentang studi kasus yang jelek-jelek ya Pak. Maksudnya kayak contohnya yang lagi saya coba cari datanya itu kan persebaran limbah cair ya Pak di suatu perusahaan. Dan saya nyari tuh kayak sedikit susah gitu Pak kalau nyari data-data yang buruk itu. Berarti kita boleh ya Pak nyari misalkan gimana perusahaan itu dapat proper hijau terus disangkutin sama ISO 14001 terus kita cari metodenya gitu Pak. Boleh, boleh. Jadi itulah makanya program improvement itu kan untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi bukan berarti yang jelek yang kita perbaiki, tapi yang baik pun bisa kita tingkatkan. Itu boleh, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Tapi maksudnya itu ada dasar atau landasan teman-teman, oh yang baik ini kenapa masih harus perlu dikembang atau diperbaiki lagi. Nah itu perlu ada alasan kuatnya gitu. Yang perlu dijelaskan. Jadi bukan serta-merta tinggal comot, oh ini nih, udah gitu. Nggak bisa gitu ya, harus ada latar belakang, alasan urgensinya apa, nah itu perlu ditampilkan. Nggak ada masalah. Ada lagi? Jadi saya pelatihan tanggal 8, tanggal 9, sampai jam 4 sore, jadi kemungkinan ya tanggal 10 sampai tanggal 12 ya. Kalau emang masih mau diskusi, silahkan nanti hubungi saya, atau mau online lagi, atau Pak kita cari kelas apapun silahkan, mau kolektif mau kelompok gitu ya. Tanggal 12 itu berarti pengumpulan sampai dengan jam 12 malam. Masih ada waktu, mudah-mudahan ini maksimal. Silakan teman-teman, ada yang lain sebelum kita tutup? Ini kayaknya pada malu-malu semua ya. Maksud saya harapannya ya di sini satu yang ya kayak tadi misalnya, oh ini ternyata masalahnya belum kuat gitu ya. Nah itu biar teman-teman yang lain juga jadi tahu, oh iya ternyata harus gini. Makanya sekalian kolektif gitu. Kalau masalah teknisnya nanti ya memang dibahas satu-satu sih sebenarnya ya. Tapi kalau konsepnya setidaknya udah tahu, ya mau apapun masalahnya bisa, ya metodenya sama aja sebenarnya. Saya dulu, ya kesalahan saya juga sih, saya harusnya dulu ambil ya. Jadi saya dulu tuh buat program seperti ini itu tiap semester begitu. Jadi banyak yang sudah saya lakukan, tapi saya lupa gitu ngambil filenya yang bisa jadi contoh untuk di sini. Ya nantilah untuk tahun-tahun berikutnya saya cari lagi, minta teman-teman yang lama mungkin kan. Ini kan teman-teman nih mata kuliah baru ya di tahun ini ya. Jadi belum prepare banget saya. Silakan teman-teman yang lain. Cukup? Oke, mohon maaf ya mengganggu waktu malam minggunya. Mungkin tidak terlalu leluasa, jadi harapannya teman-teman yang aktif, proaktif, ada yang bingung apa silahkan tanyakan, mau via chat, di screenshot apa bebas gitu ya.
saya terbuka. Kalau lagi senggang saya balas, kalau enggak ya mungkin nanti waktu teman-teman masih 6 hari lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.